Halo semua Sobat After Rest, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia. Kali ini langsung aja kita akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama itu update jelang launching VR46 Pertamina Enduro. Kayak gimana sih? Ini persiapan dari Fabio Di Gia sama Franco Morbidelli. Kemudian yang kedua ini Opa Tardozzi ya, bos Ducati mengawasi langsung latihan yang Marc Marquez di hari keduanya di Aspal Circuit. Dan nanti juga akan dibahas soal Opa Tardozzi ini buka suara soal Sepang Clash 2015. Apa katanya? Nanti simak ya. Yang ketiga, ini terakhir, nanti akan kita bahas juga soal update-nya Fabio Quartararo. Jadi ada data dari BMW Award 2025 yang spill sesuatu gitu ya soal Fabio Quartararo ini. Apa itu? Jadi simak sampai akhir ya teman-teman. Oke, kita ke topik pertama terlebih dahulu ya. Jadi, ini kan Fabio Di Gia sama Franco Morbidelli ini udah sampai di Roma, Italia. Jadi, mereka ini memang udah mempersiapkan untuk launching dari VR46 Pertamina Enduro gitu ya, yang bakal berlangsung pada 13 Januari 2025 di Roma, Italia. Dan kalau misalkan waktu dulu ya launchingnya itu di MotoGP 2025, launching livery terbaru mereka itu di Jakarta, di Indonesia. Gue juga udah ada videonya, ini ada linknya di atas ya, jadi teman-teman bisa klik di situ, bisa nontonin langsung juga di video ini, karena waktu kemarin itu gue sempat hadir ya di launchingnya VR46 Pertamina Enduro di MotoGP 2025 yang ada di Jakarta gitu. Nah, Fabio Di Gia sama Franco Morbidelli ini memang juga udah bersiap-siap ya untuk melakukan pemotretan livery terbaru mereka gitu ya di Roma, Italia. Dan kalau kita lihat nih di Instagramnya VR46 Pertamina Enduro ya, ini ada Fabio Di Gia yang memang udah ngelihat langsung nih dari livery terbarunya VR46 ya. Tapi ini memang masih diumpetin gitu dari publik ataupun di kitanya gitu. Tapi menurut dari Fabio Di Gia, ini dia sebenarnya juga udah ngelihat bagaimana sih livery terbarunya dari foto ataupun dari kayak gambar gitu ya yang diterima sama dia. Tapi ketika melihat langsung livery terbarunya VR46 Pertamina Enduro ini katanya Fabio Di Gia, wah keren banget gitu ya, sangat-sangat luar biasa. Dan ekspresinya dari Fabio Di Gia ini juga kagum gitu melihat dari livery terbarunya. Dan kalau kita lihat ya, ini di cuplikan videonya, memang nuansanya kayaknya masih ada kuning ya, kuning khas dari VR46 Pertamina Enduro gitu. Kemudian juga kalau di tahun 2025 itu adalah warnanya kuning putih gitu. Nah, di tahun 2026 ini kayaknya didominasi sama kuning hitam gitu. Meskipun kalau kita lihat di videonya gitu ya, memang ada dominan kuning gitu, tapi gue prediksi sih di bodinya, di body VR46 Pertamina Enduro motornya itu nanti kayaknya akan ada hitam-hitamnya gitu. Nah, kalau dari kalian kayak gimana prediksinya? Apakah gitu ya motor dari VR46 Pertamina Enduro ini bakal dominan kuning atau dominan hitam? Atau dua-duanya sama gitu ya? Boleh ditulis di komentar ya teman-teman ya. Oke, jadi selanjutnya ya, jadi kan waktu kemarin itu memang ada omongan dari Fabio Di Gia nih, yang juga sempat buka suara gitu ya, soal kenapa sih waktu di MotoGP 2025 gitu, Fabio Di Gia, Pecco Bagnaia, ini kan sama-sama pakai GP25 gitu, yang sama dengan Marc Marquez. Tapi kok performanya ini Marc Marquez bisa lebih kompetitif gitu dibandingin dengan Fabio Di Gia sama Pecco Bagnaia di MotoGP 2025. Nah, ini Digi ya buka suara ya soal ini. Digi tuh bilang masalahnya setiap pembalap itu punya perbedaan masing-masing, baik dari segi balap, setup, motornya, dan juga skillnya. Digi ya ini bilangnya percaya bahwa kalau misalkan percaya deh, kalau gue ini udah belajar gitu ya dari pembalap-pembalap lain yang lebih jago daripada gue. Ini katanya Fabio Di Gia gitu. Dan dia juga berusaha untuk improve di mana para pembalap yang lain tuh udah lebih baik daripada Fabio Di Gia. Tapi menurut dari Fabio Di Gia ini nggak pernah bisa mencapai bener-bener eksak gitu ya. Bener-bener yang sama seperti cara membalapnya pembalap tersebut yang dia ikutin setupnya gitu ya. Sebut aja deh. Ini DJ bilang kalau misalkan dia memang bisa mengcopy setup motornya dari Marc Marquez gitu, tapi dia bakal kesulitan untuk pakai settingan motor yang
dari Marc Marquez ini, karena di Gia bilangnya dia yakin kalau misalkan dia pakai setup motornya Marc Marquez, dia bakal berada di posisi terakhir gitu. Dia 100% Fabio Di Gia yakin gitu kalau dia bakal berada di posisi belakang gitu. Dan menurut dari Fabio Di Gia, yang diperlukan adalah sebenarnya meminta kepada tim, kemudian juga menyesuaikan pada motornya, dan juga meminta settingan motor tuh yang nyaman buat diri lo sendiri gitu, ataupun kayak buat Fabio Di Gia gitu. Dan dia bilangnya memang Di Gia tuh harus percaya sama motor dan juga akhirnya punya balapan yang bagus gitu. Dan ini juga kayaknya yang menjadi kunci dari Fabio Di Gia di MotoGP 2025 ya. Setidaknya ini bisa lebih baik daripada Pecco Bagnaia dalam segi hal mengendalikan GP25 gitu. Nah, soal Pecco Bagnaia, Di Gia juga sebenarnya bilang um, memang nggak mudah untuk Pecco Bagnaia gitu ya. Ini bukan soal Pecco seharusnya itu bisa balapan lebih baik gitu ya. Bukan juga Pecco seharusnya nih nggak perlu ngotak-ngatik motornya gitu. Jadi menurut dari Fabio Di Gia tuh bukan itu masalahnya. Jadi kalau Di Gia sampai sekarang tuh masih percaya masalahnya itu bukan di Pecco Bagnaia-nya gitu ya, atau Pecco tuh nggak bisa balapan lagi atau nggak bisa naik motor gitu ya, bukan. Tapi memang ada sesuatu hal yang salah nih di GP25-nya Pecco Bagnaia gitu. Nah, kemarin ini Pecco juga sempat buka suara ya soal kesulitannya pakai GP25. Pecco bilang ini kesulitannya pakai GP25 adalah ketika masuk ke tikungan dan sebelum ada kesempatan untuk ngerem dan melakukan lean angle gitu ya. Ini yang malah ngebuat dia tuh sulit banget sampai akhirnya dia nggak bisa mengendalikan GP25-nya dia gitu. Dan Pecco bilangnya ini benar-benar nggak dapet deh ketika dia mau masuk entry corner gitu ya, speednya itu nggak dapet gitu. Makanya sampai akhirnya tuh kalau kita lihat di sepanjang musim 2025 Pecco Bagnaia itu memang agak sulit gitu ya mengendalikan motor ketika terutama pada tikung-tikungan gitu. Dan kalau misalkan dibandingin sama GP24 menurut dari Pecco ini di GP24 dia tuh bisa ngerem dengan lebih banyak lean angle dan dia juga bisa mengendalikan motornya saat masuk ke tikungan gitu. Jadi itu ya perbedaan yang memang diungkapin sama Pecco Bagnaia soal GP25 dan juga GP24 terutama dari segi lean angle-nya gitu. Jadi Pecco Bagnaia ini kesulitan. Pokoknya ya kita doain aja di setting motor GP26 nantinya, baik buat Pecco Bagnaia dan juga untuk Fabio Di Gia gitu ya, ini benar-benar membuat mereka nyaman dan mereka bisa kompetitif lagi di 2026. Oke, lanjut ya ke topik kedua. Ini tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Ini Marc Marquez memang latihan hari kedua di Aspar Circuit ya. Jadi di hari kedua itu Marc Marquez ini pakai Panigale V4 replika dirinya gitu ya, replika motor dirinya di Desmosedici GP25 alias waktu kemarin yang udah dipakai sama Marc Marquez buat menangin juara dunia 2025 gitu MotoGP. Tapi ini memang dia replikanya pakai Panigale V4 untuk latihan gitu ya. Jadi waktu kemarin itu juga dia bukan cuma sendirian aja, tapi juga sama Mikel Piro dan juga ada beberapa pembalap-pembalap lainnya termasuk sama adiknya sendiri Alex Marquez dan juga Maximo Quiles gitu ya, pembalap muda yang juga ikutan latihan di Aspar Circuit. Nah, di latihan kedua ini Marc Marquez gitu ya diawasin sama bos Ducati yaitu Davide Tardozzi gitu. Nah ini juga terlihat di Instagramnya Mikel Piro gitu ya. Kalau Davide Tardozzi ini juga memperhatikan dengan seksama motor dari Panigale V2 yang dipakai sama Marc Marquez. Kalau yang memang ada dua ya motor yang dipakai sama Marc Marquez yaitu Panigale V4 gitu ya dan juga Panigale V2. Dan yang dilihatin sama Davide Tardozzi ini dia pakai Panigale V2 gitu. Nah, ngomongin soal Opa Tardozzi ya, ini ada pernyataan menarik dari Tardozzi gitu di dokumenternya Marc Marquez yang dipublish sama Dazen Spanyol gitu ya, atau Dazen Spanyol. Jadi Tardozzi ini cerita soal momen paling sulit alias paling yang ngebuat tuh dia tuh kesel banget di MotoGP 2025 gitu. Tardozzi bilang dia tuh kesel banget di MotoGP Mugello 2025 saat Marc Marquez menang di Mugello tapi hampir 50% penonton yang pakai baju merah Ducati saat itu malah menyoraki Marc Marquez gitu. Jadi ini Davide Tardozzi kan
Kalau kita lihat ya waktu itu dia kesel banget sampai akhirnya ngebuat dari bilangin fans-fansnya, oh jangan kayak gitu ya, jangan nyonakin Marc Marquez gitu ya. Jadi memang dia melihat bahwa itu banyak banget fans di Mugello yang pakai baju merah, yang istilahnya tuh mendukung Ducati gitu. Tapi kan Marc Marquez ini udah ada di Ducati gitu ya, udah membela Ducati gitu, membela merah dia bilang gitu. Jadi kan sebaiknya ini nggak boleh disorakin gitu. Nah, Opa Tardozzi ini tuh bilang dia tuh capek banget ya soal kenangan dari Sepang Clash 2015 antara Marc Marquez dan juga Valentino Rossi gitu. Katanya Tardozzi udah cukup lah ya gitu. Lo tuh bukan fans MotoGP kalau misalkan masih terus mikirin apa yang terjadi dan juga mengungkit-ungkit masa lalu gitu seperti yang terjadi di Sepang Clash 2015. Jadi situasi di Mugello 2025 itu benar-benar mengganggu Tardozzi banget nih. Alasannya yang pertama, lo tuh seharusnya respect sama semua pembalap yang menang, siapapun itu gitu ya, mau Marc Marquez, mau Pecco Bagnaia atau siapapun yang menang, memang harus respect sama pembalap itu. Dan kedua, ini karena semuanya berada di Mugello dan fans-fans saat itu pakai baju merah gitu ya, ini malah menyoraki Marc Marquez. Jadi itu yang ngebuat Davide Tardozzi itu kesel gitu. Dan Tardozzi ini menekankan lagi bahwa ya udah cukup lah soal Sepang Clash 2015 gitu ya. Ini kan udah 10 tahun berlalu gitu, tapi masih aja berantem soal itu gitu. Jadi Tardozzi juga bilang ini kebenarannya adalah Sepang Clash 2015 bukan cuma Marc Marquez yang salah, tapi dua-duanya salah. Dari Tardozzi nih bilangnya, baik Marc Marquez maupun Valentino Rossi gitu ya, itu salah dua-duanya. Jadi ya udahlah cukup aja soal Sepang Clash 2015 ini kalau katanya Tardozzi. Oke, kita lanjut ke Fabio Quartararo. Ini siapa nih yang ngefans sama Fabio Quartararo? Jadi Fabio Quartararo kalau kita lihat di Instagramnya, dia tuh di winter break ini bukan cuma liburan aja, tapi memang ada latihannya juga ya. Fabio Quartararo memang khususnya ini latihan motocross dan juga dia hangout sama teman-temannya. Apalagi sekarang di musim salju gitu ya. Nah, ini ada yang menarik soal Fabio Quartararo. Jadi ada data yang dikuak oleh BMW Award di tahun 2025 gitu ya. Dia menunjukkan bahwa memang ada data konsisten soal sesi kualifikasi. Memang kalau kita lihat kan dari BMW Award 2025 sendiri memang yang menjadi awards-nya atau pemenang awards-nya itu kan memang Marc Marquez. Tapi dari data ini ditunjukkan bahwa ada 3 pembalap yang memang mendominasi kualifikasi. Yang pertama tentu aja Marc Marquez, yang kedua itu adalah Alex Marquez, dan ketiga ini yang paling menarik adalah Fabio Quartararo gitu. Jadi Fabio Quartararo ini mendapatkan peringkat kualifikasi ketiga gitu. Meskipun di klasemennya Fabio Quartararo dia hanya mendapatkan di posisi ke-9 ya di MotoGP 2025. Artinya sebenarnya Fabio Quartararo itu menjadi pembalap yang oke banget gitu untuk sesi kualifikasi selain dari Marc Marquez dan juga Alex Marquez. Tapi setidaknya dengan adanya selisih plus 6 ini ya, di mana Fabio Quartararo itu kuat di sesi kualifikasi. Tapi pas di balapan, dia tuh nggak berhasil mempertahankan posisinya gitu di depan. Kalau kita lihat memang case untuk Fabio Quartararo ini, skillnya Fabio Quartararo itu oke banget ya. Dan juga motornya Yamaha mungkin oke ketika di single lap gitu ya, ataupun di sesi kualifikasi. Tapi kalau misalkan udah gabung gitu ya sama pembalap-pembalap lain, pakai motor-motor pabrikan yang lain, ini Fabio Quartararo tuh merosot gitu. Nah ini Jack Miller, temen yang memang udah lama banget ya temenan sama Fabio Quartararo, ini bilang sebenarnya Fabio Quartararo tuh pembalap yang istimewa dan juga berbakat gitu. Fabio Quartararo ini selalu mengerahkan semua kemampuannya pada hari Sabtu pagi alias di sesi kualifikasi. Tapi sayang banget ini kalau katanya Jack Miller ya, sayang banget motornya nggak oke buat dikendarain saat balapan dalam kelompok alias dalam balapan gitu ya. Dan menurut Jack Miller, kalau pakai Yamaha M1 2025 kemarin itu memang harus balapannya ataupun mengendarai Yamaha M1 2025 tersebut harus sangat presisi gitu untuk mengubah jalur dan juga cornering. Kalau misalkan memang nggak presisi, ya motornya nggak bagus dan bakalan seperti yang terjadi sama Fabio Quartararo, yaitu akhirnya disalip gitu ya, dibalap sama para pembalap lainnya yang memang punya presisi yang bagus, kemudian juga motornya lebih oke dibandingin dengan Yamaha. Kalaupun ya, menurut dari Jack Miller nih, kalaupun Yamaha itu
memberikan motor yang bagus gitu ya, supaya Fabio Quartararo ini bisa fight gitu. Jack Miller ini yakin kalau misalnya Fabio Quartararo tuh bakal bisa bertahan di depan gitu. Dan kalau misalkan katanya Miller ini bakal membuat hidup Quartararo tuh jadi lebih mudah gitu dan enggak selalu mengeluh kayak sekarang-sekarang ini. Oke, itu tadi pembahasan soal Fabio Quartararo. Sebelum penutupan, ini gue akan memberikan sedikit soal Fermin Aldeguer. Infonya waktu kemarin kan di 9 Januari 2026, ini Fermin Aldeguer udah berhasil ya operasinya berjalan dengan lancar untuk operasi tulang patah tulang kaki kirinya Fermin Aldeguer gitu ketika dia memang latihan bareng sama Marc Marquez di sirkuit Aspar. Nah, kalau normalnya patah tulang dengan tipe seperti yang dialami sama Fermin Aldeguer itu normalnya 4 sampai dengan 6 bulan gitu ya untuk recovery-nya. Tapi mungkin karena Aldeguer ini memang seorang atlet dan juga punya apa ya treatment yang spesial, ini mungkin lebih cepat gitu untuk recovery-nya. Kalau berkaca dari kasusnya Pedro Acosta yang memang mengalami patah tulang yang sama seperti ini gitu ya, sama seperti Fermin Aldeguer pada tahun 2022 saat si Pedro Acosta ini mengalami cedera gitu ya di motocross. Pedro Acosta itu bisa balik kembali balapan itu di 6 minggu. Tapi waktu kemarin itu memang agak terburu-buru sampai akhirnya recovery-nya tidak berjalan dengan lancar gitu. Sampai akhirnya dia membutuhkan 2 bulan lagi untuk bisa benar-benar pulih. Jadi recovery-nya itu memang cederanya nggak perlu buru-buru ya, tapi memang harus membutuhkan waktu yang lebih panjang dan lebih cukup. Nah, kalau kayak Acosta yang memang recovery-nya itu butuh 6 minggu gitu ya, mungkin Fermin Aldeguer ini kalau secepat dari Pedro Acosta gitu ya, selama 6 minggu, mungkin bakal absen juga sih di Sepang Test dan juga di Burem Test. Tapi yang paling cepat mungkin inilah diprediksi setelah balapan pertama di MotoGP 2026 itu Fermin Aldeguer baru bisa balik lagi gitu. Pokoknya yang pasti kita berharap recovery dari Fermin Aldeguer ini berjalan dengan lancar, jadi pemulihannya lebih cepat gitu ya. Dan ini happy banget ketika Marc Marquez sudah recovery gitu ya, udah mau balik lagi ke MotoGP 2026, tapi ada lagi nih Fermin Aldeguer yang malah cedera gitu ya. Pokoknya kita berharap bisa cepatlah pulihnya dari Fermin Aldeguer ini. Oke, segitu dulu teman-teman untuk review of the rest kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe kalau yang belum subscribe teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu support gue di podcast After Rest. Bye-bye.